Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, good morning, guten morgen, sugeng genjang, jelang siang. Apa kabar teman-teman sekalian? Kita ketemu lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi ini saya munculkan sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini adalah judul tulisan pemimpin redaksi saya, Bang Asyari Usman. Mengapa PKS terus yang disalahkan? Nah, ini yang hari-hari ini terutama di kalangan diehardnya PKS ya, para militan pendukung PKS, mungkin juga pengurus ataupun anggota atau pendukungnya ya, yang militan, yang hari-hari ini merasa bahwa PKS itu kok jadi sasaran yang selalu disalahkan. Nah, saya bacakan ya tulisan pemimpin redaksi saya ini ya, Bang Asyari Usman. Mengapa PKS yang disalahkan oleh Asyari Usman? Di salah satu postingan tentang Jokowi ada komentar yang berbunyi seperti judul tulisan ini. Yang berkomentar boleh jadi kader, simpatisan, atau bahkan pemerhati PKS saja. Pertanyaannya, mengapa PKS terus yang disalahkan? Perlu kita beri konteks supaya lebih fokus apa maksud pertanyaan itu. Supaya lebih fokus apa maksud pertanyaan itu, bahwa pertanyaan ini kelihatan ingin mempersoalkan reaksi marah banyak orang ketika PKS meninggalkan Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Pertanyaan yang saya ambil dari salah satu komentar postingan itu juga beririsan dengan keputusan PKS mendukung Bobi Nasution, menantunya Jokowi, dalam Pilgub Sumatera Utara. Masyarakat sangat mengharapkan PKS mengusung Edi Rahmayadi, Letnan Jenderal, mantan Pangkostrat, bukan menunjukkan keanehan dengan mengusung Bobi yang mantunya Sarkowi itu. Karena itu banyak simpatisan PKS yang berang marah sambil menyalahkan PKS. Kemarahan verbal publik itu sampai-sampai menggunakan nama hewan segala. Baik, kok PKS yang disalahkan? Kenapa bukan Anies? Bukankah dia yang tidak bisa memenuhi batas waktu mencari mitra koalisi? Atau kenapa bukan Edi yang disalahkan? Dia juga gagal memenuhi tenggat waktu terkait berbagai syarat yang ditentukan. Mari kita jawab langsung ke penanya, sekaligus ke pimpinan PKS yang mungkin juga merasa heran mengapa mereka yang disalahkan dalam urusan Pilgub di Jakarta dan Sumut. Pertama, ya, PKS masih mengaku diri sebagai partai dakwah, berusaha menyebar kebaikan, melakukan pendekatan yang berbasis pembinaan kepribadian dan keluarga. Para kader partai terus memperkuat silaturahim dengan masyarakat simpatisan. Yang kedua, PKS selama ini menunjukkan sikap yang konsisten melawan kezaliman dan kesewenangan. PKS menggunakan daya upayanya untuk menyuarakan keadilan dan menggaungkan sikap anti korupsi, suap menyuap dan sejenisnya. Ketiga, PKS dikagumi karena menjalankan fungsi pengawasan di DPR secara maksimal, senantiasa kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat, sehingga PKS populer disebut sebagai partai oposisi. Keempat, dan ini yang paling menonjol ya, PKS mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. PKS menjadi pilar perlawanan terhadap kesewenangan Jokowi ya, dalam melaksanakan kekuasaannya, termasuk menunjukkan sikap yang sejalan dengan rakyat dalam menentang pembangunan dinasti politik Jokowi, gitu. Setidaknya inilah 4 jawaban yang sekaligus menjadi parameter mengapa publik menyalahkan PKS
ketika sekarang mereka meninggalkan Anies di Pilgub Jakarta dan Edi Rahmayadi di Medan. Sebaliknya mendukung Bapaslon yang diusung oleh Prabowo Gibran dan Jokowi. PKS dinilai berkhianat terhadap perjuangan umat dan akal sehat. Partai Orange tak disangka-sangka berubah drastis. Tak masuk akal PKS bisa bermesraan dengan PSI yang pernah menjadikan dalam tanda petik benci PKS sebagai fitur bawaan partai itu. Sebaliknya, PKS menjauhkan diri dari perjuangan umat untuk keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Supaya PKS tidak disalahkan lagi, ada saran yang pas, yakni lepaskan semua atribut PKS untuk keadilan, dakwah, anti nepotisme, anti korupsi. Deklarasikan saja ya secara terbuka bahwa PKS sama dengan partai-partai lain, berjuang demi kekuasaan dan uang. Kelak jika Anda mengusung apa dan siapapun, insya Allah tidak ada lagi yang marah atau menyalahkan. 14 Agustus 2024, penulis jurnalis senior Freedom News. Demikian teman-teman tulisan Bang Asyari Usman, keren ya. Nah, saya terima mateng aja. Saya terima mateng. Tapi yang jelas artinya kalau saya menyampaikan postingan atau membuat konten dengan basis tulisan beliau, artinya secara pikiran kemudian positioning saya segaris sejalan dengan Bang Asyari Usman. Itu juga merupakan opini dan sikap saya. Nah, gitu toh. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang menyaksikan melalui akun Facebook saya Panglima Warung Sodakoh, meskipun sekarang belum ada yang nonton, rapopo ya nanti bisa ditonton nanti ya toh. Terima kasih ya atas atensi panjenengan semua, dan bagi kalian yang nonton melalui channel YouTube saya Kabar Politik, terima kasih ya atas atensi panjenengan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.